Hello everyone, welcome back to Yofi Darmawan YouTube channel. Halo semua, selamat datang di YouTube channel Yofi Darmawan. Bersama saya, Pak Yofi Darmawan, kita akan belajar ya. Belajar bahasa Inggris dan belajar hal-hal yang menarik di dunia ini. Yuk, sebelum nonton, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga bagi yang sudah like. Dan jangan lupa terus komen dan like video ini. Terima kasih. Here we go. Welcome back to Yofi Darmawan YouTube channel, and this is my channel. Yeah, thank you so much for coming and watching this video. Now, everyone, this time I will search some material about. Nah, ini adalah rangkuman dari contoh soal ujian sekolah 2020. Ujian sekolah bahasa Inggris di tahun 2021 ya, buat kalian yang kelas 9. Nah, oke, soal yang pertama, descriptive text. Materinya seperti ini. Ini adalah contoh soal tentang descriptive text. Biasanya descriptive text di sini ya, soalnya selain tentang place, bisa juga tentang pet, bisa juga tentang people or human ya. Ini adalah contoh soal dari descriptive text dan contoh pertanyaan sebagai berikut. What does the above text tell us about ya? Teks ini bercerita tentang apa? Terus biasanya menanyakan yang ada dalam teks-teksnya tersebut. Setelah descriptive text, namun sebenarnya kalian harus ingat, you have to remember, descriptive text ini cirinya biasanya menggunakan present simple karena kejadian yang masih terjadi hingga saat sekarang ini itu descriptive text ya, mirip-mirip sama report text. Oke, advertisement atau iklan. Nah, ini sangat gampang ya guys. You have to read the text carefully one by one, then you try to read and understand the question ya. Coba untuk pahami pertanyaannya apa, kemudian masuk lagi ke teksnya ini ya. So you can find the answer. Okay, we will continue. Nah, talk about procedure text. Ini sangat gampang procedure text ya. Biasanya how to make, how to do. Nah, tapi di sini how to do ya. Contoh pertanyaan seperti ini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul tentang procedure text masih seputaran yang ada di teks ya. You have to read and read and read. Oke, talk about labels. Labels ini biasanya tentang drugs atau obat-obatan, or food, or beverage atau drink ya. Contoh soalnya seperti ini tentang labels. Oke. Nah, kembali lagi tentang procedure text. Nah, how to do or how to make. Contoh soal dari procedure text ya. Ini how to make sandwich. Do you like to eat? Maybe you can make it from your home ya. You make sandwich by yourself. Okay. When you find the question like this, when do we put the tomato? Nah, you have to read carefully the step ya. Langkah-langkahnya. Biasanya juga ditanyakan adalah ingredients atau bahannya. Okay. Talk about descriptive lagi. Selain tadi yang saya sampaikan, descriptive itu bisa tentang place or building or human. Nah, ini kita ternyata ke place lagi ya. Nah, but biasanya kalau descriptive text soalnya itu you have to find the meaning, the relation ya, arti atau sinonim bisa jadi ya. But you have to read carefully the text ya. Karena harus baca-baca baik-baik teksnya tersebut. Oke. Lanjut kita ke materi tentang narrative text. Wow, narrative text ini sangat-sangat gampang loh guys. Walaupun teksnya panjang banget ya, karena ceritanya tentang imajinasi, pasti imajinasi itu tanpa batas ya. Ini dia. Contoh soal dari narrative text. Yuk, ingat nggak jenis-jenis narrative text yang sering kalian baca atau sering kalian dengar atau tonton? Ya, bawang merah bawang putih, timun mas atau golden cucumber,
Cinderella, Snow White, ini Alibaba ya. Nah, ini dia. Tenang aja soal di naratif teks, kan tidak akan disuruh menyebutkan generic structure of narrative text apa. No, it's different ya. You have to understand the text ya, karena soal-soalnya sudah hot ya. You have to understand the text. Okay, talk about recount text. Ini dia ada recount text. Kalau namanya recount text itu biasanya selalu something happen ya, sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini adalah dari ciri khas recount text menggunakan past simple atau past tense, bisa past continuous atau past perfect ya. You have to read carefully, tapi ini biasanya kalau namanya recount itu sangat mudah untuk dipahami ya. Recount guys, mudah banget dipahami karena kata-katanya tidak se-difficult naratif atau report text. Oke, ini adalah contoh soalnya dimana kalian biasanya ditanya what is the main idea dari paragraf tertentu, kemudian the text show that the writer cake. Nah, ini tentang masih berhubungan tentang teks. Ini juga masih berhubungan tentang why was the writer nervous? Ya, you have to read again and again. Read and read carefully. Okay, guys. Nah, pembahasan soalnya seperti itu. Nanti untuk materinya atau contoh teks dokumennya akan saya share di deskripsinya ini ya. All the student of, nah ini adalah announcement atau pengumuman. Biasanya announcement itu teksnya kata-katanya sedikit jelas ya. Kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah itu semuanya masuk dalam announcement, sangat-sangat komplit ya. Oke, greeting card atau ucapan selamat ya. Congratulations for your graduation. Congratulate for your graduation. Selamat atas kelulusanmu. Buat kalian yang kelas 9, pasti kalian bisa untuk meraih mimpi-mimpi kalian ya. Lanjut kembali, ini ada notice. Notice itu adalah catatan pendek. Ya, ini bisa notice. Macam-macam banget notisnya ya. Dan salah satunya seperti ini. Ada juga notice yang bentuknya seperti warning, prohibition, do not enter, itu juga termasuk dari notice. Oke. Invitation. Oke, untuk invitation di sini ini kayaknya ada kurang di copy tentang invitationnya. Dia biasanya how invite people. Oke, kita langsung benerin dulu deh ya. Ada yang kurang di invitationnya sini. Kita cari dulu soalnya mana tadi tentang Adinda ya. Tentang Adinda ya. Adinda, di manakah kamu berada? Nah, invitation ini sangat-sangat mudah. Biasanya teksnya tidak terlalu panjang. Oke, teksnya biasanya untuk invitation tidak terlalu panjang. Dia sangat jelas kapan, di mana. Kurang invitation berarti ya. Bentar ya. Kita cari dulu invitationnya. Nampaknya saya tadi agak lupa copy tentang invitation. Bukan ini. Ini tadi ada banyak. Ini adalah soal rangkuman. Ada soal-soal yang sudah dilaksanakan ya guys. Oh ini dia soal tentang Adinda. Oke. Akan coba saya copy dulu. Nah, ini adalah soal tentang Adinda. Tentang invitation ya. Saya mengundang kalian untuk datang pesta. Biasanya untuk party gitu pastinya.
Oke, yang spesial di tahun ini dan tahun lalu adalah adanya materi tentang song atau lirik ya. You have to read, maybe you can sing if you know the song. Nah, ini dia materi tentang song. Biasanya what is the song about? What can we learn? Nah, sama seperti soal yang ada di naratif ya. Biasanya tanya moral value-nya ya dari song atau dari naratifnya, naratif teks tersebut. Continue to report text. Nah, report text ini adalah banyak banget, so many difficult vocabulary ya, banyak sekali kata-kata yang susah karena kata-katanya ilmiah ya. Maybe you want to be doctor or researcher, kan bisa banyak deh akan menemui report text dalam bahasa Inggris seperti ini. Okay, when you find some question like this, what does it tell about? You have to read again the text. Sama ya, ini ya. Semuanya gampang, semua jawabannya langsung dari teks tersebut. Okay, I think enough for my explanation about contoh soal atau rangkuman soal-soal ujian sekolah bahasa Inggris tahun 2021. Semoga kalian tetap sehat, tetap healthy, and I wish you can continue to your dream school, dream high school ya, sekolah impian di SMA ya. Selamat belajar, tetap sehat selalu. Semoga mempersiapkan diri kalian menjadi pribadi yang bisa membanggakan orang tua dan semuanya. Salam sehat buat semua. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih guys. Sehat-sehat. Tuhan. Yeay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Appreciate this. So, for the